Assalamualaikum. Hari ini kita masih belajar terkait tes potensi akademik, khususnya di bagian aritmatika dan gambar. Langsung saja ke soal pertama. Ada urutan bilangan 15, 8, 45, 64, 75, dan 512. Dari susunan pola ini kita bisa melihat bahwa ini adalah lompat satu, jadi dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi dari gambar sudah jelas ya teman-teman. Kemudian dari polanya 15 ke 45 ke 75 itu adalah positif 30. Jadi 15 dari 15 ke 45 ke 75 itu ditambah 30. Jadi setelah 75 adalah 105. Untuk jawaban yang dari 8 ke 64 ke 512 kesekian tidak perlu kita cari ya teman-teman, karena memang di pilihan jawabannya hanya satu angka saja. Next, nomor 2. 0, 4, 10, 18, 28. Dari sini sebetulnya kita bisa mengira ya teman-teman. Jadi 0 ke 4 ini kan plus 4. Kemudian 4 ke 10 plus 6. 10 ke 18 plus 8. 18 ke 28 plus 10. Jadi untuk urutan selanjutnya adalah plus 12 dan plus 14. Jadi 28 plus 12 adalah 40. Kemudian 40 ditambah 14 adalah 54. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 3. 11, 25, 55, 125, 275, 625, sekian. Dari pola ini juga terlihat bahwa ini adalah pola lompat 1 dari 11 ke 55 ke 275 ke angka berikutnya ini dikalikan 5. Jadi 11 dikalikan 5 adalah 55, dikalikan 5 lagi 275, dan 275 dikali 5 adalah 1375. Jadi jawabannya B ya teman-teman. Untuk pola yang di atas 25, 125 ini tidak perlu kita cari karena pilihan jawabannya hanya 1. Seperti itu. Untuk nomor 4. 2, 4, 4, 7, 8, 10. Nah, dari sini kita juga bisa mengira-ira ya teman-teman bahwa ini juga pola bilangan lompat 1. Jadi 2 ke 4 dikali 2, 4 ke 8 dikali 2, 8 ke kali 2 hasilnya adalah 16. Jadi pilihan yang memungkinkan adalah B dan D. Kemudian 4 ke 7 itu adalah ditambah 3, 7 ke 10 ditambah 3 juga, 10 tambah 3 adalah 13. Jadi jawabannya adalah delta. Kemudian nomor 5. 1/4, setengah, 3/4, 1/4, 2, sekian. Dari angka-angka berikut alangkah lebih mudah apabila kita menjadikan pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi dari angka-angka ini semua kita bisa samakan penyebutnya menjadi 4 semua ya teman-teman. Jadi 1/4, kemudian setengah itu 2/4, 3/4, dan 1/4 itu sama dengan 5/4 ya teman-teman. Kemudian 2 itu adalah 8/4. Jadi di sini penyebutnya sudah samar semua. Kita hanya tinggal melihat pola dari pembilangnya saja. Jadi 1, kedua, ketiga, ke-5, ke-8 ini adalah pola penjumlahan. Jadi 1 dan ditambah 2 hasilnya 3, kemudian 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5,
terus kemudian 3 ditambah 5 adalah hasilnya 8, dan 5 ditambah 8 adalah 13/4. 13/4 ini apabila kita jadikan pecahan campuran adalah 13 kita bagi 4 itu adalah 3, dengan sisa 1/4. Jadi jawabannya adalah beta. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ini ada pola huruf sekarang. Jadi I, E, M. Dari sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa pola ini adalah pola lompat satu. Jadi E ke E, selanjutnya otomatis sama E juga. Jadi jawabannya adalah alfa, yaitu huruf E. Selanjutnya nomor 7 masih di pola huruf juga. Terdapat X, W, U, V, T, S, Q, R, P, O. Jadi dari pola ini kita melihat bahwa huruf-hurufnya ini disusun dari huruf-huruf yang paling belakang menuju ke depan, begitu ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah kita lihat dari belakang O, P, kemudian ini Q, R, S, T, U, V, WX. Dari sini otomatis karena ini adalah pola yang terbalik, mengikuti juga pola yang di sini. Jadi ini adalah pola-pola yang terbalik. Jadi OP sebelum OP adalah MN. Seperti ini, MN. Ingat pola-pola yang terbalik di sini. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 8 masih pola huruf juga, Q, E, N, G, K, I. Dari sini kita bisa melihat bahwa dari Q ke E itu jaraknya cukup jauh, sedangkan kalau ke Q ke N itu cukup dekat ya teman-teman. Jadi ini bisa dipastikan bahwa pola bilangan ini adalah lompat satu. Jadi dari Q ke N ke K, dan K ke bla bla bla. Jadi kalau kita bisa lihat dari K ini ada huruf L, ada M, baru N. Untuk N ada O, ada P. Jadi begitu juga dari K, sebelum K terdapat huruf J dan I. Otomatis huruf yang ditanyakan adalah huruf H, yaitu jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 9, pola bilangan T, L, P, N, L, P. Ini juga kita lihat kalau T ke L itu cukup jauh ya teman-teman. Tapi kalau T ke P itu kita bisa perhitungkan. Jadi P, Q, R, S, T, begitu juga L, M, N, O. Kemudian selanjutnya kita mundurkan 3 huruf, otomatis H. Kalau H di sini I, J, K, L, baru L. Jadi jawabannya nomor 9 adalah H. Jadi poin A yang benar. Kemudian nomor 10, terdapat pola G, C, L, E, Q, G. Dari sini juga termasuk pola-pola bilangan yang lompat satu. Jadi dari G ke L itu G terhadap H, I, J, K, L, baru L, M, N, O, P, kemudian Q, R, S, T, U, baru V. Di sini V. Kemudian bilangan selanjutnya C terdapat D, E, F, G, H,
I. Jadi jawabannya adalah B, V, dan I. Kemudian soal nomor 11 ini pola gambar. Dari gambar yang di atas ini bisa kita ketahui bahwa terdapat tanda panah yang arahnya adalah searah dengan jarum jam, dan putih, hitam, putih, otomatis jawaban selanjutnya adalah hitam. Jadi yang enggak hitam otomatis salah, nomor D otomatis salah. Kemudian untuk arahnya sendiri dia berputar dari sini ke sini adalah 90 derajat kurang lebih. Jadi dari sini otomatis panahnya adalah ke sini. Jawaban yang paling tepat adalah A. Kemudian nomor 12. Dari pola atas kita lihat bahwa titik-titik hitam ini berputar searah dengan arah jarum jam. Jadi yang pertama di sini, kedua sini, ketiga sini, keempat sini, otomatis kelima nanti di sini hitam. Yang tidak di sini hanya jawaban C, otomatis C salah. Kemudian untuk segitiganya, segitiga ini terus menurun, otomatis di bawah garis ini, namun masih di sisi kirinya, kiri garis, dan di bawah garis ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 13. Ini terdapat gambar yang terdapat garis dengan panah ya teman-teman ya. Jadi untuk gambar pertama ini terdapat 2 garis, kemudian 3, ini 2, 3, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 5, kemudian ini 7. Nah dari pola bilangan ini diketahui bahwa ini adalah pola bilangan prima. Jadi setelah 7 pola bilangan prima selanjutnya adalah 11. Gambar yang memiliki panah atau garis sejumlah 11 adalah delta. Jadi jawabannya adalah delta. Kemudian nomor 14. Ini terdapat gambar berupa garis mendatar, kemudian ada kayak seperti belah ketupat dan bintang. Dari garis pertamanya ini kemudian berbelok sini, berbelok sini. Jawaban yang seharusnya adalah nanti garis akan seperti ini. Jadi mendekati lurus namun belum lurus. Jadi jawaban yang pasti salah adalah B dan A, otomatis salah. Kemudian belah ketupatnya ini ada 1, ada 2, 3, 4, selanjutnya adalah 5. Jadi jawaban yang ada belah ketupatnya 5 dimungkinkan benar. Jadi C dan D benar. Kemudian bintang di sini pergerakannya terus menurun ya teman-teman. Kemudian bergeser. Nah, bergesernya harusnya selanjutnya adalah di sini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, karena di sini terdapat bintang juga dan terdapat belah ketupat tadi yang jumlahnya 5 seperti itu. Kemudian nomor 15. Ini terdapat gambar seperti bola dengan 4 bola kecil dan bunga ya teman-teman. Dari sini kita bisa lihat bahwa terdapat bola yang diarsir. Ini diarsir bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi selanjutnya bolanya harus di sini, di lingkaran jadi seperti ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah beta. Terakhir nomor 16. Jadi nomor 16 ini ada tiga bangun datar, yaitu persegi, lingkaran, dan belah ketupat. Di sini ada salah satu yang diberi titik warna hitam. Yang pertama bujur sangkar atau persegi, kedua belah ketupat, ketiga lingkaran, kemudian keempat bujur sangkar lagi. Otomatis untuk yang selanjutnya urutannya adalah yang hitam haruslah
belah ketupat. Jadi jawaban yang dimungkinkan benar adalah A dan B. C dan D otomatis salah. Kemudian kalau kita perhatikan bola atau lingkaran di sini, dia akan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, menjadi di sini, menjadi di sini, menjadi di sini. Seharusnya adalah nanti menjadi bolanya adalah di sini. Otomatis jawaban yang paling tepat adalah A, karena hanya jawaban A yang memenuhi kriteria tersebut. Mungkin dari saya cukup sekian ya teman-teman. Apabila ada masukan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.